sharing-sharing, dan saya sebagai calon guru penggerak akan membagikan budaya positif ini yang bagaimana kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing yang berpihak pada murid, dampaknya kepada murid kita. Yang kita tahu selama ini kita punya, tidak usah kita, saya sendiri, cara pembelajaran yang saya terapkan itu selalu berdasarkan keinginan saya, kita, tanpa memikirkan kebutuhan anak. Selalu kita, karena kita merasa sebagai guru, pemimpin, jadi lupa kalau sasaran kita sebenarnya anak-anak, dan anak yang kita bina ini anak usia dini yang kedepannya akan terbawa sesuai dengan cara mendidik kita. Iya, karena sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak itu sudah bawa kodratnya masing-masing. Sebenarnya Tuhan tidak bisa rubah, karena kalau memang sudah keras wataknya sudah begitu, cuma bagaimana caranya kita bimbing orang itu tidak sampai salah arah. Tapi kalau dia punya watak yang keras itu sudah begitu caranya menerima. Nah, cuma kita memang selama ini tolong kasih lurus ceritanya. Kalau ada yang salah, tolong anggap salah. Selalu salah, harus benar. Iya, begitu. Selalu tolong merasa baik dulu, tolong yang benar. Nah, lupa dengan dorong ini. Nah, sekarang di budaya positif ini adalah bagaimana kita terapkan di sekolah seperti aturan-aturan, misalkan seperti aturan yang kita tetapkan itu tentang baju seragam lah, itu kan kita punya aturan. Kemudian datang tepat waktu, kemudian apa lagi sepertinya kalau yang kita terapkan di sekolah, misalkan ini sepatu harus hitam kalau SD toh, kalau SD sepatu itu kan namanya budaya-budaya yang kita terapkan. Kedua, perasaannya sendiri, sama dengan orang biasa pakai helm, cuma karena takut ditangkap polisi. Jarang belum tertanam pelindung kecelakaan, jarang itu, pasti cuma karena peraturan tadi. Kemudian selanjutnya, makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering kali dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, sebab belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Seperti yang kalau orang terapkan di sekolah, anak-anak itu kalau misalkan tidak pakai atau terlambatlah datang, orang merasa itu aturan yang harus orang lakukan tanpa kita tanamkan dulu keyakinan itu sama orang. Akhirnya anak-anak itu laksanakan itu bukan karena seperti tadi, bukan karena keyakinannya yang timbul. Sementara keyakinan itu tidak bisa dipaksakan kalau bukan dari dirinya sendiri. Yang terjadi nanti orang melaksanakan disiplin lanjut, pertama kadang cuma karena tidak nyaman. Kalau dia tidak, misalkan dia tidak pakai seragam itu, dia tidak nyaman karena yang lain nyaman, tapi belum ada tertanam. Iya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kadang orang itu disiplin karena begini, mau dapat kalau orang tidak ini, tidak mau dapat gitu. Kebanyakan iya. Bisa menjawab dapat uang. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita harapkan itu di poin nomor 3 ini, itu anak-anak itu mentaati peraturan itu karena mereka ingin dihargai. Tentunya dia bawa ke depan sampai
ini toh tidak terbiasa karena mau dimarah, karena aturan itu tadi. Ini namanya motivasi perilaku manusia. Kemudian di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu begini, kalau peraturan dia terlalu kaku karena Torah yang tetapkan. Tidak boleh bermain sebelum berdoa, tidak boleh. Tapi Torah tidak tanamkan begini. Kita itu kan sepakat dulu berdoa. Kenapa berdoa itu? Karena berdoa itu supaya kita dimudahkan, kita Allah kasih pemahaman. Nah, ada yang namanya itu. Itulah keyakinan. Maksudnya dia yakini. Kalau peraturan kaku toh karena takut, gitu. Sama dengan saya misalkan ini ya. Saya ini orangnya tukang pakai apa namanya? Tukang pakai. Padahal saya tidak naik motor. Tadi saya pakai helm, dan masker. Lucu kalau kamu mau lihat yang mau bonceng dipakai. Tapi kita pakai karena sampai keyakinan itu helm itu bukan cuma orang naik motor yang pakai, pelindung saya karena sampai mata toh. Kemudian saya itu kan bersin pelindung juga. Jadi saya pusing kali orang merasa lucu, pasti lucu orang mulia yang dibuka dipakai. Yang di belakang pelengkap, so maskernya lengkap, so jaketnya lagi. Karena yang bawa ini santai, kita yang di bonceng ini so paling lengkap sekali karena so tertanam itu keyakinan. Nah, yang begitulah yang kita mau harapkan kepada anak-anak itu. Kemudian ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita menerapkan ini kepada anak-anak, itu pahami dulu. Orang itu berbuat salah itu ada ternyata yang dia ingin penuhi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini kalau orang misalkan anak-anak misalkan apa ya, terlambat, yang biasanya kalau saya panggil misalkan ditanya, pasti ada sesuatu alasan yang bikin orang terlambat. Misalkan malam-malam lambat tidur karena main game. Berarti orang memenuhi kebutuhan dasarnya orang, kesenangan. Berarti coba misalnya lanjut. Berarti kita sebagai guru kita pahami dulu. Berarti ada kesenangan yang ingin orang penuhi. Jadi kalau kita orang sudah paham itu, kita ini menangani anak yang begitu tidak terlalu seperti menekan anak. Kebanyakan kita kalau menangani anak bermasalah pasti langsung fokus ke orangnya. Pokoknya kalau kapan dia salah, maka lain misalkan 2 orang panggil, pasti terus tengok ini yang disalahkan, ini yang bakukul tadi, yang orang mau jas betul. Ya. Pokoknya anak bersalah, orang tidak netralkan dulu. Jadi dia merasa kayak so salah bagaimana kan? Pokoknya selalu tengok ini salah, pokoknya betul minta maaf. Itu yang orang terapkan selama ini. Nah, akhirnya kayaknya ini anak ini mereka ini sekedar minta maaf kalah. Nah, tidak ada di situ kita netralkan dulu. Kenapa awalnya tadi itu bermain padahal sama-sama, senang-senang bersama-sama. Cuma karena ada bagaimana baku pukul. Padahal bukan karena dia nakal, cuma ada sesuatu yang mendorong karena ingin memenuhi kebutuhan dasar tadi ini. Jadi di sini kita diajak itu bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif ini dengan melihat kebutuhan dasar manusia, kemudian dengan posisi yang akan kita tempati sebagai guru. Coba lanjut di sini. Nah, ini kebutuhan, ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima.
sosial. Ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan penguasaan, kita borong satu kali dulu ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui akan prestasi dan keterampilan. Ini kebutuhan hidup yang akan terpenuhi karena setiap apa yang kita lakukan ternyata ada yang ingin kita penuhi dari 5 kebutuhan ini. Jadi misalkan kita sebagai guru PAUD itu tentunya inilah pilihannya sebelum kita mengadili ke apakah terlalu mengadili. Kita pahami dulu, oh ini mungkin dia lagi memenuhi kebutuhan ini. Dia cari perhatian. Ada juga yang DP kesenangan, apalagi kalau baganggu biasa taman bermain, kondorang bongkar, berarti bukan karena dia itu nakal, tapi ada yang dia ingin penuhi. Kesenangan, kemudian kebebasan. Ini tidak mau terlalu diambil peraturan. Misalkan dia satu orang, tidak boleh bongkar, terumpan dia sudah batasi. Iyo, itu saya itu. Karena mungkin kita juga malas membingungkan. Kalau kita sudah itu saja. Tapi dia langgar, bukan itu karena dia nakal. Cuma orang ini guru selalu ujung-ujungnya nakal dan nakal. Tiada bahasa lain kita sebagai guru toh. Ternyata mereka itu hanya ingin memenuhi kebutuhan ini, ingin kebebasan saja. Kemudian penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, ingin diakui akan prestasi dan keterampilan-keterampilan mereka. Kemudian di sini ada lanjut ya begini. Nah ini posisi 5 posisi kontrol. Dia Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring, School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Ruang kelas kita selama ini apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan anak? Nah ini saya belajar dari caranya saya sendiri, maksudnya di dalam kelas ini. Penerapan disiplin itu maksudnya kan selama ini saya akui saya kaku juga. Mau belajar itu juga saya misalkan selama ini saya sudah siapkan saya materi misalkan saya masuk, saya siap sobat gagal kita materi so ini. Kau masuk itu anak baca cerita, kita anggap ini sote disiplin lagi karena semua mulai pembelajaran tuh mulai jam 9 ini sebelum pandemi ini kita baca cerita karena kalau belum pandemi kan jam 8 di kelas, jam 8 sampai jam 9 itu semua inti. So gak siap RPP. Ini pekerjaan kita so siap 2. Kok anak-anak baca cerita dari pengalaman. Iya sama antar itu. Ini ada ini karena kita pikir ini mau sampai toh. Menganggap ini anak so tidak lagi di kelas. Guru sementara guru mau menerangkan dia juga ikut bercerita. Menganggap ini lagi so tidak disiplin. Padahal kalau sekarang yang saya lakukan sekarang ini saya sudah ini. Nah, yang penting anak-anak mau bicara, padahal di situ ada nilai pembelajaran. Kan dia selalu baca cerita. Sementara mau belajar, kita kemarin dari Makassar, yang tidak ada hubungannya menurut orang toh. Menurut saya dari Makassar. Iya, soalnya dari tema biasa. Sementara orang terfokus di tema. Iya. Kemarin sapi mall. Iya, sebentar nanti dia mau baca cerita siap ini toh. Ternyata berarti kita cuma pikir saya punya kebutuhan sudah sampai anak-anak. Menurut saya anak-anak itu belajar dengan apa yang saya sudah siapkan. Padahal dengan dia bercerita itu tadi, di situ berarti kita bisa masukkan nilai bahasa. Jadi kok anak pikir kalau mana waktu di Makassar kata semua kuliah, sebenarnya kan kita tunda saja itu, tak usah biar nanti menulis. Cuma terus tesanan kalau anak-anak itu tidak menulis selalu kalau bercerita itu kita anggap tidak. Padahal dengan dia di Makassar, maka
pemerintah itu bukan pembelajaran, maunya orang yang seperti tadi yang bergerak-bergerak. Padahal sebenarnya itu bukan sebenarnya apa ya, kita mulai apa namanya, mulai mulai pindah tidak usah apa namanya, bergeser lah. Tidak selamanya patokan pada PPH. Iya, begitu. Tapi selama ini mungkin kendala kita begini, bingung jadi guru toh. Guru itu biasanya kan memang harus sesuai dengan kita, itu kan ikut dari aturan. Iya. Nah, aturan kita kadang, karena saya pernah membaca atau artikel dari mana, itu di Indonesia itu kebanyakan apa, kayak macam akreditasi, harus administrasi yang dilengkapi. Satu. Yang kedua, kita sebenarnya dalam pikiran kita waktu kuliah jurusan PG PAUD juga diajarkan begitu. Tetapi dari pemerintah di atas kan biasanya gini, harus sesuai tema, nanti akreditas harus FPPH, harus ini, penilaian harus ini, kalau tidak sesuai bagaimana nanti nilainya, kan kita juga ada bingung. Itu. Nah, kita harus juga cari solusi bagaimana. Nah itulah yang selama ini mau pemerintah mulai, guru itu jangan terfokus dengan administrasi, orang serupa anak-anak. Orang kejar terus itu yang namanya apalagi orang TK. Orang TK ini kadang begini, kalau kita diajar menulis membaca, orang TK luar, orang bilang orang tua mau bilang, kenapa kita PAT minta menulis? Kedua, takut orang bilang begini, jangan sesuai itu, dia pintar membaca kan pasti orang takut itu. Sebenarnya orang punya keyakinan, orang ini sebenarnya tidak ada, tapi karena ingin tadi itu, takut sampai sekolah itu tidak berhasil, kemudian orang juga guru tidak yakin, tidak berani menjelaskan itu karena mungkin orang kurang karantina dari orang tua. Padahal bagusnya memang kita pada saat pertama masuk kita programnya kita banyak program-program yang untuk anak didik. Tolong tinggalkan itu. Saya saja dulu di sini anak-anak nomor salam tidak lengkap, assalamualaikum sudah, selasa sudah. Yang saya pentingnya itu bagaimana menulis itu tema jalan. Lupa ini anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu abaikan itu salah. Padahal kita ini anak-anak usia dini itu justru karakter begitu yang tolong tanamkan. Toh itu membaca dan menulis 3 bulan tolong apa namanya, kita paksa 3 bulan dapat di SD. Tapi ini karakter 1 tahun tidak ada juga tanam-tanam. Padahal sebenarnya sudah itulah yang anak PAUD mau bawa. Cuma kita selalu melihat kosong menulis, membaca berhasil. Padahal coba lihat adabnya anak-anak sekarang. Biar soal biar ada orang tua, karena orangnya dikso bukan itu memang RPP, RKS, mancocok, sibuk terus cari keterampilan yang tadi DP ahlak itu baku permainan urusan kedua orang saja. Orang ini kalau ada anak-anak bersalah langsung pada DP fokus DP orang, bukan DP apa yang kita mau stabilkan. Jadi itu iya. Jadi di sini ada 2 posisi saja yang misalkan kita bisa berada di situ. Kita tinggalkanlah itu. Tapi karena kebiasaan orang merasa penghukum itu lebih berefek, toh? Karena langsung nyata orang merasa itu anak-anak. Kita merasa kalau kita mau di posisi ini, kan kita terlalu halus. Orang merasa begini, kan dia mau pandang ente, dia tidak mendengar. Karena orang sudah atau menurut, te boleh. Pokoknya orang jas dia salah. Selama ini kalau yang penghukum itu, nah di sini ada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Itu kita orang punya kalau mengatasi anak itu. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa? Ingat tidak bantuan bunda selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bunda bantu bereskan. Cuma ini bahasanya formal. Kalau kita dengan anak PAUD kan dia tidak usah begitu. Bahasanya kan bahasa yang bisa mereka paham. Iya, yang anak-anak paham. Cuma tidak mungkin sama pasti bahasanya. Itu orang kalau di sini ya. Nah, di sini itu kalau posisi pemantau. Yang paling bagus itu posisi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencananya kamu untuk memperbaikinya? Ada
videonya, cuma karena tiada salon tidak keluar suaranya. Ketika kita menangani anak yang bermasalah, tidak apa-apa kita ambil waktu. Maksudnya selama ini kan orang tidak mau terlalu lama, apalagi mau tanya-tanya begini terlalu lama. Kita langsung fokus. Kenapa pukul dia? Misalkan, kenapa pakai baju tidak kita tanya alasannya kenapa. Tidak sabar. Pokoknya kalau dia suka pakai seragam atau apa, so salah. Tanpa kita tanya dulu alasannya apa. Terus kadang kita so tanya, tapi kita tidak netralkan dulu lagi itu masalah. Akhirnya dia merasa hari itu salah sekali karena suka salah pakai baju. Kan selama ini orang selalu bikin anak-anak tertekan, toh, dan anak-anak tuh kembali, misalkan ya sudah kembali, tapi dia merasa hari ini kayak apa ya, bersalah pokoknya, karena memang orang fokus ke amnya tadi salah, tapi kita tidak netralkan dia supaya dia kembali dengan tidak merasa tertekan. Maksudnya dijelaskan dulu permasalahannya awalnya bagaimana, Iya. yang salah siapa kan harusnya begitu. Iya, kita jelaskan tuh. Oh iya, memang dulu bunda. Ya kita tidak sampai begitu toh. Pokoknya so salah. Langsung. Jadi dia kembali toh pulang toh. Dia ada salah sekali. Malu. Apalagi kalau dia sudah ada di otak kita ya. iya. Apalagi kalau banyak teman. Jadi pas kembali ke kelompok malu-malu kayak salah sekali hari ini. Ditambah memang bunda tes dapur teh baterai ya toh. Karena suka kebiasaan karena setelah dipraktek, aduh ya Allah, so biasa kita pas keras suara dengan suara begini kayak tidak makan. Padahal anak-anak ini memang karena toh tidak, karena toh so biasa seperti begitu. Begitu kita lembutkan ini suara, Masya Allah, tidak lembut, dia tidak lembut. Lebih mapan itu yang marah-marah tadi. Gitu kan toh, selama ini. Kemudian ini seharusnya kita sebagai guru berada di posisi ini. Barangkali itu setengah mati, pasti setengah mati. Karena kalau orang mau praktek itu, hadapi anak-anak. Apalagi kalau ada anak-anak yang memang cerewet, dia bikin kalau trompet suara halus, tambah kayak orang terek. Jadi orang merasa kita padahal tidak kasihan, cuma karena orang itu sudah biasa dengan memangnya pokoknya tuh orang senang begitu orang badiam, dia badiam, orang merasa puas. Anak-anak itu badiam tertekan puas, tapi begitu badiam, orang masih ribut. Tentang ini, untuk karena aturan, lupa. Dan pasti itu, insya Allah kita bisa. Pelan-pelan kita bergeser ke arah situ demi untuk anak-anak yang kita ini. Memang tantangan ini setengah mati kita yang sudah biasa dengan begitu kita tegur langsung balian, langsung aman. Ini karena kita sudah diam dengan muka yang cerah-cerah, tambah baru. Apa ini? Jadi ceritanya ini kita harus sebagai guru harus merubah kebiasaan yang entah itu apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih paham dan Iya, jadi begitu. Nah, jadi ini banyak komentar dari guru. Ini kita macam bintang film karena orang guru BP. Banyak ini guru BP itu sudah merasa seperti begitu dan orang merasa selama ini karena guru dengan konseling memang harus ditekan begitu. Tidak bisa dengan pokoknya dengan orang punya sebagai guru yang punya kekuasaan, begitu. Pokoknya kamu pusing ini padahal orang lupa ada baru kamu setengah, ada baru kamu setengah. Jadi padahal itu ternyata biar sudah dia tingkat SD, SMP, memang seperti itulah cara penanganannya. Dan insya Allah ini tantangan sekali, tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian ini lagi, restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang seperti tadi yang saya bilang tadi. Saya sudah praktek, itu bisa tadi ada videonya. Saya coba tapi tidak keluar suara biar ditampilkan. Iya, tidak suaranya. Tapi tidak
impas toh. Padahal sebenarnya tidak lagi yang seperti begitu. Berarti orang ini tipe penghukum. Jadi dia berpikir, misalkan lambat, paling disuruh saya untuk anak SD ini, kalau anak TK kan tidak, atau anak SMP lah, paling disuruh menyapu kantor. Jadi setelah menyapu kantor berarti selesai impas yang tadi, tapi tidak tertanam. Kalau memang itu lambat tadi itu sebenarnya merugikan dia sendiri, kemudian akan terbiasa, kan seperti itu. Kemudian lanjut langkah-langkah restitusi, stabilkan dulu identitasnya ketika kita menangani, validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Kemudian, jadi kalau prakteknya saya begini, ketika dia lambat toh, saya panggil. Kau tahu kenapa hari ini kau lambat? Rifki itu anak Mayoa. Iya. Yang Rifki tahu masuk di sekolah itu jam berapa? Jam 8. Kemudian Rifki sudah datang jam berapa? Kan dia tahu jam 8. Jam 8 tadi dia bilang. Rifki tahu. Rifki kenapa bisa lambat? Mandi terlalu lama. Oh, jadi kita stabilkan itu begini. Oh, memang mandi itu enak. Mandi itu memang lama-lama enak karena main air. Jadi dia merasa tidak salah itu mandi. Sebenarnya kan tidak salah itu mandi lama itu. Cuma karena orang langsung gini. Kenapa tak lama-lama? Begitu kalau kita sebenarnya tuh, iya kan cepat-cepat karena mau sekolah. Oh, memang mandi itu sebenarnya enak. Apalagi coba main-main air toh. Cuma Rifki semua lambat nanti Jo kalau pulang sekolah atau di danau boleh. Jadi Jo tidak merasa salah sekali. Oh iya, jadi apa keyakinannya kita? Mandi jangan lama. Oh iya, supaya cepat datang. Oh iya, jadi dia tidak merasa salah. Oh iya, karena kita tadi sudah stabilkan. Misalkan lagi dia, saya lambat karena main game. Apa dibikin tadi malam main game? Memang main game itu enak, Bunda juga biasa main game sampai lupa waktu. Tapi kalau ini cucunya itu, kalau akan harus cepat tidur. Memang bikin enak itu main game sampai kita lupa waktu. Akhirnya lambat kita datang ke sekolah. Jadi orang tidak merasa salah sekali. Kalau kita kan salah itu main game. Toh, masa salah? Kalau dipikir masa salah sekali kalau main game? Kan tidak salah itu main game itu, kesenangan kan itu. Nah, cuma yang kita tanamkan memang sudah saja senang itu main game. Main game itu tidak salah, hanya saja ingat waktunya. Kami mau sekolah besok, jadi kalau main game itu mah sekolah. Kemudian lambatnya sudah setengah mati walaupun cepat bangun lelah tadi. Akhirnya lambat ke sekolah. Nah, terima kasih. Nah itulah hari ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Supaya kita bisa semua nanti ini pelan-pelan insya Allah kita punya kelompok nanti itu video supaya maksudnya di kelompok praktis itu kita buat kita bisa lanjutkan apa yang bisa kita sharing-sharing di situ toh tentang orang punya kegiatan pembelajaran ini. Saya siap apa yang saya dapat kita bagi. Misalkan Ibu Sri juga toh. Kita bisa saling tambah. Saya rasa kan tidak beda. Semuanya pasti moralnya pasti murid. Sekarang ini saran pasti mau bagaimana kita berpihak itu pada murid. Jadi insya Allah ini kita ini bisa semua masuk di guru penggerak itu. Di guru penggerak itu kita hanya digiring mau ke situ, mau dirubah kita punya cara berpikir tentang anak-anak ini. Selama ini kita orang belajar, saya membawakan pembelajaran itu sesuai kita keinginan, sesuai tema yang orang sok bikin. Tidak boleh meleset dari situ, terlalu kaku tuh, tidak boleh meleset dari situ. Ketika anak-anak bawa cerita lain, sekantar. Pokoknya ini dulu yang bisa pegang. Ternyata tidak seperti begitu, fleksibel. Ketika anak maunya memang membaca cerita, kita lepas saja. Tidak apa-apa pembelajaran hari itu, tidak harus selalu menulis. Nah ini kita sebenarnya bukan menulis, tapi yang namanya keterampilan. Modalnya dia untuk pegang pensil. Cuma orang selalu memang pensil karena memang mewarna. Andalan itu menulis warna, lipat kertas. Pokoknya orang merasa hari itu kalau tidak ada yang dibikin berarti tidak belajar. Padahal dengan mendengarkan anak satu persatu itu sudah belajar luar biasa. Cuma orang jarang terapkan itu toh. Baca cerita anak
lihat dilayani di taman, akhirnya cerai juga dia. Saya juga, cuma orang lebih terang header yang akhirnya terang lupa ini mau bicara malu. Padahal kok juga, kok di mana? Padahal dia baru ingat juga kayak di mana? Di casa, gitu. Pilih. Sudah lupakan. Kalau saya begitu sudah bunda. Saya sudah pakai yang tadi. Kalau itu bercerita dengan begitu, orang dekat, kemudian orang bisa bilang untuk keinginan. Jadi saya begitu Bunda Sri, saya kalau kelompok A, mau apa hari ini? Saya mau berwarna. Nah kadang orang begini, kasih sama Jo. Ini berwarna ini orang tidak apa-apa. Kalau memang dia suka berwarna, kan saya mau warnai. Ya sudahlah, aku suka mewarnai. Kalau apa? Saya mau dipakai. Oh iya, silakan. Senang. Bagaimana orang bikin? Orang senang. Kalau yang kita ini kan bukan itu hari ini, mau ini. Tidak. Betul orang itu memang baduduk tapi intinya tidak menyenangkan. Yang senang cuma bunda. Selesai hari ini kita pelajaran di tanda tangan. Itu yang selamanya. Nah, orang takut bergeser dari. Karena kalau dipikir kenapa ya kalau kita tidak apa namanya dengan orang saja kok takut sekali seperti begitu. Padahal sebenarnya tidak apa-apa sekali-sekali ikut dia punya keinginan, ikuti dulu apa. Anak-anak kalau sudah diikuti ikut dia mau, Jina, apa orang bilang? Biasanya kan anak begitu, karena sulit ikut, nah ini juga biasa. Terlalu ikut apa? Dia semua bahan biasa tuan anak toh, tidak mau berlangsung bermain, kita sudah punya kesepakatan. Kalau sebelum bermain mau apa? Berdoa dan, iya kan. Tapi kalau berdoa tuh mau bermain kan? Iya, tapi berdoa dulu habis waktu dia kasih bantu berdoa. Tidak apa juga toh, kan memang kalau tersingkat cuma 1 jam. Nah, boleh bermain sedikit. Jadi sekarang kalau saya kelompok A, saya tidak berhentikan selama dia bermain langsung saya duduk saja. Kita berdoanya anak-anak sambil susun Lego. Apakah dia masih mau menulis? Saya tidak stop kumpul tidak begitu. Kalau dia setengah saya duduk. Kita baca doa, baca. Pas stop lagi, ayo baca, kasih fokus lagi dia bahan lagi sambung Lego. Itu yang saya sudah pelan-pelan terapkan itu. Insya Allah kita sama-sama bisa pelan-pelan ke situ. Maksudnya kita yang penting punya keyakinan dan dampaknya kita pikir tadi murid tadi selalu kita ingat sasarannya kita sampai murid, bukan orang ini hanya bagaimana orang rancang, tetapi ini mau sampaikan kepada ujung-ujungnya administrasi. Ujung-ujungnya administrasi. Itulah kenapa diajak ini semua kepala sekolah apa ini supaya kita tahu. Kemudian orang sering-sering bikin rapat dengan taman di apa? Dia tidak usah rapat formal, orang bercerita untuk orang punya program. Karena sharing. Karena biasa begini, kenapa begitu? Tidak bisa begini. Karena memang orang biasa kurang komunikasi. Kemudian yang orang tua juga kalau kita pertemuan bisa program ini tidak terlalu fokus ke menulis dan membaca. Kalaupun membaca itu bukan berarti ketemu B, tidak begitu. Itu cuma bermain-main, sekedar bermain, tapi bukan berarti keluaran dari TK itu dia sudah bisa. Tidak bisa kita mau minta begitu. Banyak pendidikannya. Misalkan orang tua bilang, kok tidak perubahan? Masa tidak perubahan dari yang awalnya datang ke itu berdoa? Itu kan suatu perubahan. Cuma kan kebiasaan ini nanti betul bisa membaca ini sudah berubah kalau merasa. Nah kita juga guru kayak takut berubah. Padahal kalau kita paham itu ya kita yakinkan masa ada perubahan. Ini kan dari pertama kan kita sudah lihat ini perkembangannya dia belum bisa, dia sudah bisa. Nah seperti begitulah Bunda. Insya Allah saya sekalian mau bilang ada CBP gelombang ke-6 Kabupaten Poso ada jatah. Nah ayo kita sama-sama ikut lewat daftar SIM PKD. Bisa kita kumpul di sini bagaimana DP ke daftar, kan tinggal klik daftar. Bagaimana kita sama-sama mau isi itu isi itu esai itu kan berdasarkan pengalaman. Nah pengalaman kita kemudian yang tidak bisa tuh aku tiru-tiru karena itu akan diwawancara, akan ditanya, bukan dicari DP pintar sebenarnya ini kemauannya kita saja dicari. Jadi kalau punya kemauan biar ada tantangan sebenarnya bisa, pasti bisa kalau mau. Toh sama dengan orang mau ingin sekali misalkan
dipadu apalah. Kalau dibilang ditambah sana, tiada otot, tapi karena ingin sekali, biar gerobak atau open menumpang. Karena saya ingin sekali tuh, tapi kalau tidak ingin, belum apa-apa semuanya alasan. Saya tidak bisa karena ingin, saya tidak bisa naik karena memang keinginan setengah. Jadi luar biasa memang itu alasan. Nah, jadi demikianlah, terima kasih banyak. Seharap bisa kita sambung maksudnya bisa kita permasalahan-permasalahan di grup itu bisa kita kita sharing, baru kita komen-komen saja bagaimana permasalahan ini toh, ya itu untuk sama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besoknya kelasku saroba apa? Meja aku saya simpan menyimpan mainan. Habis itu anak-anak kan saya yang mengajarkan di kelompok A. Jadi melantai kita. Jadi pokoknya bermain di situ kita misalnya apa? Memang kita mengerjakan tugas tapi dengan tidak ada cara yang dengan anak-anak. Saya pokoknya saroba merasa saya kayak merasa bersalah sekali di situ sudah saya kena. Pokoknya kena suka saya di situ waktu kemarin pemimbasan itu memang. Sebenarnya kita ada niat kayak yang Cuma karena ini kan Peraturan. Kenapa dengan ini pengalaman saya PPG, asli memang asli. Sedangkan kita teaching sampai uji komprehensif apa semua itu harus mulai dari awal sampai selesai. Harus itu yang kita hafal itu mulai kayak macam RPPH dari pertama pembukaan itu harus sesuai sampai penilaian harus sesuai. Jadi kan kita berpatokan pada itu lah. Jadi kalau anak yang ranking ke sana harus lulus ikut dengan kita kan begitu maunya kita, karena apa dari atas kita juga sudah dikasih. Iya, karena kita sudah sampai di atas. kita juga kayak Nanti ada di video akan pindah ya. Iya. Ada lagi satunya. Nah, ini maksudnya ini kita di sini menanam budaya positif seperti saling-salingan pada saat datang di sekolah. Kita tanamkan, jadi orang datang sekolah itu saling bersalaman. Sama dengan orang kebiasaan kalau orang datang cium. Iya, Itu kan kebiasaan juga yang bagus. Iya. Nah, jadi itu memang kalau kamu tanamkan harus konsisten semua terjun ke keinginan. Kalau cuma satu hari bisa, 2 kali 1 minggu lupa. Jadi harus terus dan memang orang lepaskan sampai kebiasaan yang biasa bagi hati itu berarti lepas dulu. Kasih ini dulu. Sama dengan Ibu Lesti bilang, kayak macam penerapan itu berdoa toh belum kita makan kan harus berdoa dulu. Bagaimana caranya itu anak kebiasaan dan kita tanamkan toh maksudnya kalau maksudnya makan belum berdoa kayak dia merasa bagaimana dia rasa itu kan harusnya Iya, harus dorong kita itu yang bertanam keyakinan itu namanya.